Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali para mahasiswa Universitas Terbuka pada mata kuliah metodologi penelitian. Di sesi yang keempat ini kita akan membahas terkait penentuan topik dan referensi penelitian. Setelah mengikuti aktivitas belajar di sesi ini, mahasiswa diharapkan mampu menulis proposal dengan format penulisan yang sesuai yang sudah disampaikan. Format penulisan ataupun gaya selingkung, ya gaya selingkung itu artinya gaya penulisan proposal penelitian di lingkungan Universitas Terbuka, termasuk penulisan proposal penelitian ini berpedoman kepada Peraturan Rektor Universitas Terbuka nomor 202 tahun 2022 tentang pedoman gaya selingkung Universitas Terbuka. Silakan mahasiswa mengakses pedoman penulisan tersebut. Dan pastikan mahasiswa menggunakan format penulisan sesuai dengan standar dari Universitas Terbuka untuk penulisan proposal sebagai produk pembelajaran dari mata kuliah metodologi penelitian ini. Kemudian sumber belajar utama ataupun modul yang bisa digunakan oleh mahasiswa pada pertemuan di sesi yang keempat ini yaitu panduan metode penelitian, bahan ajar metode penelitian sosial ya, ataupun modul 9 dan juga referensi lain yang relevan dengan materi ini. Kemudian pada sesi keempat ini juga akan dibahas terkait format penulisan proposal penelitian dari mulai format penulisan itu jenis huruf, ukuran kertasnya itu A4, nah, nomor halamannya tengah bawah, jadi kan macam-macam ya, ada kanan bawah gitu ya. Khusus untuk yang di Universitas Terbuka ini penulisan nomor halaman itu ada di tengah bawah. Kemudian jarak baris itu 1,5 spasi. Kemudian baris pertama dari paragraf itu menjorok 1 cm dari bidang tulisan sebelah kiri dan dibuat rata kiri dan kanan gitu ya, atau pajastify ya. Kemudian margin itu batas atas, batas kanan dan kiri masing-masing 2,5 cm. Jumlah halaman ini adalah antara 15 sampai dengan 20 halaman di luar cover dan daftar pustaka. Jadi jumlah halaman itu minimalnya 15, maksimalnya 20 halaman. Itu di luar ataupun tidak termasuk cover dan daftar pustaka. Terkait bahasa, bahasa yang digunakan dalam tulisan ilmiah adalah secara karakteristik itu harus objektif. Artinya, bahasa tidak memihak dan tidak berorientasi pada pendapat pribadi, berdasarkan fakta yang dapat diverifikasi secara empirik. Jadi, tidak juga terlalu diberikan kebebasan ya, ada aturan-aturan yang harus diikuti oleh mahasiswa. Jelas dan singkat. Jadi bahasanya harus jelas dan singkat, bahasanya tidak ambigu, jadi tidak menimbulkan persepsi yang lain. Kemudian bahasanya itu harus formal. Formal dalam arti bahasa tidak menggunakan istilah-istilah informal atau yang sering dipakai pada obrolan-obrolan atau percakapan dengan teman sehari-hari atau sering juga disebut bahasa slang gitu ya. Jadi bahasanya itu harus formal, harus baku. Bahasa juga harus akurat. Yang dimaksud dengan akurat ini adalah bahasa harus tepat dalam mengungkapkan konsep ilmiah. Jadi hati-hati mencari, menempatkan, menyebutkan istilah dalam bahasa yang digunakan. Konsisten. Bahasa harus konsisten dalam menggunakan istilah, simbol, dan notasi. Kemudian juga ini pada umumnya sama di perguruan tinggi yang lain ataupun di lembaga yang lain, bahasa tersebut tidak memuat unsur sara ya. Sara itu suku, agama, ras, dan antar golongan. Jadi sangat dihindari itu. Kemudian terkait prinsip penggunaan bahasa.
Menggunakan kata-kata baku yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya, artinya seperti yang tadi, tidak menggunakan bahasa obrolan sehari-hari. Menggunakan istilah teknis yang sesuai dengan bidang ilmu yang dikaji. Menghindari penggunaan kata-kata yang tidak perlu. Menggunakan kalimat yang efektif, jelas, dan singkat. Menghindari bahasa yang emotif atau persuasif, ya, itu penggunaan bahasa. Ketentuan penulisan, judul harus jelas, singkat, dan informatif. Jadi judul itu harus jelas, singkat, dan informatif. Penulisan daftar pustaka harus memuat sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian. Kemudian, penulisan tabel dan gambar harus jelas, informatif, dan diberi keterangan yang lengkap. Terakhir, penulisan catatan kaki harus digunakan untuk memberikan keterangan tambahan atau sumber informasi. Para mahasiswa Universitas Terbuka, pada sesi yang keempat ini juga dipersilakan para mahasiswa untuk mengakses dan memutar video tentang prinsip penulis proposal penelitian. Ya, jadi dipersilahkan untuk mengakses dan memutar video tersebut dan silakan untuk membuat resumenya masing-masing jika itu memang diperlukan oleh teman-teman mahasiswa. Dan pada sesi yang keempat ini juga kita akan melakukan web, ya, akan melakukan web dan linknya nanti sesuai dengan yang akan dibagikan, ya. Insya Allah nanti kita kan sudah punya apa namanya, sudah punya grup, ya. Nah, linknya nanti akan dibagikan ke grup, ya. Demikian para mahasiswa Universitas Terbuka, selamat bekerja, selamat mengikuti perkuliahan, ikuti terus tahapan demi tahapannya. Jangan sampai ada yang terlewat. Jika ada hal-hal yang kurang difahami, ada hal-hal yang perlu didiskusikan, silahkan untuk menghubungi tutor pada mata kuliah metodologi penelitian. Saya Dr. Teti Sofianti Zafar, dosen mata kuliah metodologi penelitian pada kelas ini. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.